Gimana nih cara memilih jurusan di SNBT 2023? Penasaran kan? Cek video kali ini ya. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Kalau kemarin itu udah masuk ke masa-masa timelinenya SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Nah sekarang kita udah mulai masuk juga ke dalam tahapan timelinenya SNBT atau Seleksi Nasional Berdasarkan Tes atau yang namanya UTBK lah ya di 2023 kali ini. Kan ada yang nanya nih ya sama kakak kalau misalkan untuk memilih jurusan di SNBT kali ini apakah sama dengan SNBP sebelumnya? Apakah tuh ada juga faktor-faktor kayak domisili atau alumni atau klasterisasi PTN-nya? Jadi kalau misalkan kalian tahu bahwa SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi itu kan memang berbeda ya sama SNBT atau Seleksi Nasional Berdasarkan Tes. Untuk tipe jalurnya aja berbeda tuh. Nah berarti untuk pemilihan jurusannya juga udah jelas-jelas berbeda. Jadi faktor-faktor tersebut juga nggak terlalu berpengaruh banget sebenarnya. Yang paling utama untuk SNBT kali ini itu adalah skor UTBK kalian. Karena untuk lewat jalur SNBT atau lewat jalur UTBK ini itu hanya mengandalkan ujian tes aja. Jadi memang skor UTBK itu sangat menentukan banget. Oleh karena itu kakak akan kasih kalian strategi yang tepat untuk memilih jurusan di SNBT kali ini. Strategi yang pertama, kamu bisa memilih jurusan yang sama di PTN yang berbeda. Jadi kamu tuh pilih nih, kira-kira kamu tertarik banget di bidang apa, terus kamu milih jurusan tersebut. Setelah kamu milih jurusan tersebut di PTN yang kamu pengenin, untuk pilihan kedua ini kamu bisa milih PTN yang lebih longgar tuh. Atau di PTN yang memiliki prediksi di tahun-tahun sebelumnya dengan skor UTBK yang lebih rendah daripada pilihan pertama kamu. Strategi yang kedua, kamu bisa milih untuk jurusan berbeda di kampus yang sama. Jadi kalau untuk strategi kedua ini, kamu tuh lebih memprioritaskan PTN-nya aja. Yang penting mungkin PTN-nya dekat rumah atau yang disetujui sama orang tua cuman PTN-nya ini aja nih. Ya udah nggak apa-apa, jadi itu aja. Di pilihan pertama, kamu bisa taruh jurusan yang kamu pengenin banget. Sedangkan di pilihan keduanya, kamu bisa taruh jurusan yang sekiranya sesuai dengan kemampuan kalian. Yang realistisnya aja deh, kira-kira kemampuan kalian tuh sanggupnya berapa, terus ngambil jurusannya yang itu. Sedangkan untuk strategi yang ketiga, itu bebas. Kalian bisa sebebas-bebasnya, kalian bisa mau ngambil PTN-nya inilah, mau PTN yang itulah, mau semuanya PTN favorit lah, itu nggak masalah. Mau yang ini pilihan pertama, mau ini pilihan kedua, itu bebas. Jadi strategi yang ketiga ini benar-benar bebas. Jadi untuk strategi yang ketiga ini, kamu bisa memilih berdasarkan prioritas yang kamu pengenin. Kalau misalkan kamu memilih jurusan-jurusan yang favorit dan itu dari PTN-PTN yang favorit juga, artinya kamu juga harus menargetkan skor yang lebih tinggi dibandingkan pesaing-pesaing kamu. Jadi kamu harus menargetkan skor yang sesuai dengan pilihan di jurusan yang kamu pengenin. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Kira-kira apakah harus ada alumni Kak di PTN yang kita pengenin itu? Jawabannya enggak ya. Jadi kalau untuk UTBK ataupun SNBT, jadi itu tuh nggak terlalu berpengaruh banget sama faktor alumninya. Karena
untuk UTBK atau SNBT itu benar-benar full dari skor UTBK kalian aja. Jadi yang menentukan kalian sendiri berdasarkan dari nilai tes kalian. Dan untuk mengurutkan jurusannya sendiri itu berdasarkan prioritas kalian aja. Gak mesti harus yang paling ketat di atas atau di pilihan pertama atau juga yang sebaliknya nih. Jadi gak terlalu berpengaruh juga untuk hal itu. Karena balik lagi, itu semua tergantung dari skor UTBK kalian. Jadi misalkan kalau kamu mau masuk ke kedokteran UGM, di tahun-tahun sebelumnya aja untuk masuk ke situ skor UTBK kalian itu paling nggak harus 700-an kan? Kalian bisa tuh melakukan prediksi yang harus kalian targetkan. Kalian juga bisa ikutin tryout nih. Di tryoutnya GP Media sendiri juga bisa loh memprediksi skor kamu itu kira-kira dapat berapa. Untuk tryout GP Media itu berdasarkan soal-soal yang dicontohkan dari situs resminya SNPMB. Jadi bukan hanya dari soal-soal tahun lalu aja, tapi benar-benar soal yang kita rancang sendiri berdasarkan situs resmi dari SNPMB. Kalau misalkan kalian udah mendapatkan prediksi atau target yang ingin kalian capai untuk mendapatkan skor di jurusan yang kalian pengenin, di pilihan keduanya paling tidak cari aja tuh skor yang kira-kira ada di bawah itu. Jadi skor UTBK dengan prediksi yang lebih kecil lah ya dibandingin yang pilihan pertama. Sehingga kalau misalkan kalian itu nggak keterima atau misalkan pada saat kalian itu di tengah-tengah ujian itu grogi banget, terus padahal nilai TO kalian itu skornya tinggi, tapi ternyata hasil UTBK-nya itu skornya hanya 650 nih. Kalian itu bisa keterima di pilihan kedua paling tidak. Jadi untuk pilihan kedua juga disesuaikan dengan kemampuan kalian. Harus realistis juga ya dalam memilih jurusan di UTBK kali ini. Karena itu semua tergantung dari skor UTBK yang akan kalian dapatkan. Jadi mulai dari sekarang kalian harus persiapkan dengan baik untuk menjawab soal-soal UTBK di 2023 kali ini. Jangan sampai kalian itu terlalu berleha-leha atau mungkin kalian terlalu santai ngelihat teman-teman kalian yang udah pada keterima SNBP atau masih loyo-loyo karena ditolak SNBP. Nah, di sini saatnya kalian itu harus tunjukin diri kalian dan tunjukkan kemampuan kalian berdasarkan skor UTBK yang kalian pengenin. Sehingga kalian bisa dapat jurusan favorit impian kalian semua. Jadi buat kalian semua tetap harus semangat ya, tunjukkan kemampuan kalian dan buktikan bahwa kalian itu bisa keterima di PTN dan jurusan favorit yang kalian pengenin. Semoga aja video ini bermanfaat buat kalian semua, and see you in the next video. Dadah!